dengan memakai alat pengaman atau dengan macam-macam, itu kalau aku lebih masuk akal dibandingkan kamu ngelarang nggak boleh, karena semakin manusia dilarang dia bakal berusaha untuk semakin tembus, dia bakal semakin penasaran dan macam-macam. Ketika pasangan kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi, satu prinsipnya mau pasangan kamu tuh posesif, doyan selingkuh, doyan mukulin, seksnya nggak enak atau apapun, cuma satu yang pertama, komunikasi. Kamu nggak enak loh. Nggak gitu. Nggak gitu. Kenapa cowok suka onani? Kau suka onani? Kembali lagi bersama saya Shirley Kusuma di Debat Terus. Kali ini sesuatu yang sangat spesial banget kita hadirkan di studio Debat Terus. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kembali buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Untuk kali ini spesial banget untuk episode yang mendatangkan bintang tamu kita yang mungkin kalian sudah kenal. Siapakah dia? Langsung saja. Selamat apa nih ya? Selamat malam ya kita settingnya ya. Ini lagi malam, jadi lagi malam ya. petang malam ke subuh. Petang malam ke subuh ke dini hari begitu kan. Ini ada Mas Honji. Mas Honji lengkap siapa? Honji Milagro nama panggungnya. Honji Milagro. Boleh sedikit cerita Mas buat teman-teman yang mungkin pengen kenal sama Mas Honji ini. Who are you? Oke. Who are you? Oke, buat teman-teman yang belum tahu di sini, yang nonton Debat Terus belum pernah lihat Honji Milagro, kemana aja? Kemana gitu aja Anda? Kamu juga. Nah, jadi aku udah berkecimpung di dalam urusan kehidupan dan cinta itu sejak 2009. Pada sejak 2009 aku sudah sering ngajar workshop, seminar itu beberapa kota di Indonesia dan di situ aku ngajarin. Awalnya sih aku ngajarin cowok gimana sih jadi cowok yang jadi cowok yang lebih percaya diri, jadi cowok yang tidak tersakiti oleh cinta. Aduh, banget. Bukan jadi cowok playboy gitu. Mungkin ada orang kira bahwa wah Honji ini ngajarin jadi playboy nih, celup sana, celup sini, celup sana. Maksudnya testosteron. Nggak boleh sebut ya. Teh gitu. Teh celap. Enggak, sebenarnya enggak. Aku sama sekali nggak ngajarin kayak gitu. Justru aku punya prinsip yang itu nggak sampai sekarang belum kulanggar. Nggak tahu besok bakal kulanggar atau enggak. Dong. Kena undang-undang bro. Itu misalnya ada nih, misalnya ada teman-teman di sini, Honji aku minta tolong diajarin ngerebut cewek orang. Wih. Itu nggak bakal ku kasih tahu caranya. Nah jangan dong. Nggak bakal ku kasih tahu. Padahal pacarnya di pacarnya ada di sini. Pacarnya siapa? Pacarnya Danu. Oh. Yang di situ tadi kan pacarnya Danu. Oh itu tadi Danu. Oh ya. Ini tadi Ogi. Nah itu nggak akan ku kasih tahu gitu loh. Beberapa orang udah nanya dan Honji udah aku bayar bla bla bla. Enggak, itu adalah prinsipku. Aku nggak bakal ngajarin orang untuk rebut pasangan orang. Dan ketika misalnya nih aku ngasih ilmu sesuatu, terus dia mau main sana mau main sini, ya itu urusan dia. Yang gitu. penting niat kamu nggak ke situ kan. Yes, gitu. betul sekali. Ini pas banget loh bintang tamu kali ini kan saya orangnya tuh suka curhat. Nah, pas banget ya, keren banget ya. Sejak dari 2009 ya sampai dengan sekarang. Itu awal kali karir bagaimana sih gitu? Awalnya dulu itu aku tahu dari Hitman System ya. Jadi kalau teman-teman yang tahu Hitman System itu pertama dulu aku juga awalnya cari nih gimana sih cara PDKT kok susah gitu loh. Kamu sama cewek juga mengalami PDKT yang susah? Iya sama cewek, nggak sama cowok ya. Nah, belum tahu sih kalau cowok. Dengerin. Jadi aku pertama googling, terus akhirnya aku mendapatkan sebuah artikel dari Hitman System dan mulai dari situ aku belajar gimana sih sebenarnya cowok yang oke gimana. Yang terus, bisa diterima sama cewek tuh gimana? Gitu. Ya yang bisa lebih lebih menarik, lebih percaya diri, tips PDKT-nya gimana dan lain-lain. PDKT ada tipsnya. Oh ada dong, ada aku banget. Kalau jadi orang lempeng-lempeng aja gitu ya, dideketin mau enggak mau gitu. Nah banyak orang ngerasa ngapain sih kayak gitu belajar gituan, nggak butuh lah. Yang penting udah ngalir aja natural gitu. Kata orang, beberapa orang bakal beranggapan seperti itu. Tapi pada kenyataannya apakah mereka bakal lurus terus, apakah lancar terus? Nanti ketika di depan kayak, wes ngapain begituan, tapi di belakang galau, sedih. Kamu kalau mentoris harus begini, aduh galau. Iya, enggak juga sih. Tapi kadang kayak gitu terus ketika dia gitu-gitu. Oke, mungkin bisa dapat pacar, tapi pacarnya selingkuh, terus diputusin, ditinggalin. Jadi konteksnya pacar. Kalau rumah tangga juga bisa sama aja. Karena nggak segitu jauhnya. Yang beda adalah
pacaran sama menikah itu nggak segitu jauhnya. Tapi yang Status membedakan, resminya. yang paling beda adalah ketika dia udah punya anak. Oke. Nah itu nanti yang akan sedikit banyak berbeda. Oke, perihal tanggung jawab gitu juga ya. Oke, baik. Ini luar biasa banget. Jadi awal kali belajarnya seperti itu. Adakah kendala selama berkarir? Adakah pasien yang berkonsultasi dengan sesuatu yang apa ya? Menurut aku rumit buat kamu awalnya gitu. Cerita sedikit tentang pasien boleh. Lucunya ketika cowok ini udah sampai konsul ke aku, cowok konsul, alah itu aku kerjain kasarannya, garap itu sambil merem gitu, sambil main game itu bisa. Tapi kalau cewek udah sampai konsul itu biasanya udah berat. Oh malah gitu? Yes. What happened? Karena banyak cowok itu masalahnya cuma di PDKT, nggak pede, gimana deketin ini, gimana deketin itu. Tapi kalau cewek itu mungkin udah lebih kompleks, pasangannya abusive lah, atau lagi hamil ditinggal lah, atau macem-macem lah. Nah itu lebih kompleks. Itu disebutin dulu. Kenapa sih boleh nggak matah sebuah penjelasan tadi? Kenapa rata-rata nih? Tidak semua mungkin ya. Rata-rata cewek yang lagi hamil tuh ditinggal selingkuh. Rata-rata itu berapa persen? Ketika kamu sudah bilang rata-rata berarti kamu harus 70% datanya dari mana? Bukan data sih, curhat temen. Curhat temen 70% itu kira-kira dari 100 orang 70 orang cerita hamil ditinggal. Kamu diselingkuhin Dan, lebih tepatnya diselingkuhin bro. Oh diselingkuhin. Oke, kalau masalah diselingkuhin pada sebenarnya statistik cowok sama cewek itu nggak beda jauh. Oke. Apa yang membedakan cowok dan cewek dalam selingkuh? Cowok dan cewek, kalau cowok dia masih pakai logika kalau selingkuh. Kalau selingkuh ya main selingkuh aja menurut aku. Kalau cewek biasanya kalau udah selingkuh tuh pakai perasaan, bisa seneng beneran ya sama selingkuhannya. Kalau cowok biasanya masih pakai logika, main gua pakai aja gua tinggal. Balik lagi ke bininya. Oke. Kalau berdasarkan penglihatanku, pendengaranku dari aku di air terjun, itu kamu di air terjun. Iya. Rambut begitu. Iya, rambutnya begini. Air terjun begini dong harusnya karena gimana? Nantang banget. Nah, salah satu perbedaannya adalah ketika cowok, misalnya aku diselingkuhi pasanganku, apa yang kulakukan? Cari yang lain biasanya cowok. Oh tidak, aku biasanya bakal, aku yang salah, aku kurang tajir, aku kurang aku kurang baper. Ya kan? Dan dia merasa bahwa aku yang salah. Aku bakal ngerasa aku yang salah. Yes. Ketika aku diselingkuhin pasanganku. Tapi itu yang pertama perbedaannya. Yang kalau cewek apa? Ketika diselingkuhin, dasar cowok ya nggak tahu diri. Aku udah gini-gini, bla 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 bla. Iya. Itu yang pertama. Pakai rasa. Itu yang pertama. Nanti kita bakal bahas rasa dan logika tadi. Yang kedua, ketika cowok selingkuh, dia bakal cerita paling ke sahabatnya doang. Kalau cewek tetangganya, Pak RT, sosial media, dia bakal cerita ke semuanya. Jadi, Anda dengarkan yang di sini. Jadi kesannya cewek lebih banyak diselingkuhi. Oh gitu. Iya. Padahal cewek itu nggak juga segitu bedanya. Selingkuh, cuman nggak ketahuan. Nah, lebih rapi. Ini yang ketiga nih. Kenapa nggak ketahuan? Karena satu, cowok itu tidak lebih jago dalam hal berbohong. Sebenarnya. Ya? Malah cewek. Iya, cewek lebih jago bohong. Anda benar. Berikutnya, cewek lebih jago untuk tahu, oh ini cowok bohong nih, ini cowok bohong nih. Oh ini gini nih dari facial expressionnya, dari kata-katanya, dari macam-macam ya ketahuan nih. Kamu dari mana? Semalam clubbing doang. Nggak mungkin clubbing, dari perangai kamu nggak clubbing. Iya sama si A sama si B, ketahuan. Kalau cowok, baby dari mana semalam? Aku tuh capek banget nih gini. Kelar urusan. Oh ya udah percaya. Oh iya, udah nggak bisa berkata-kata kan presenternya mau apa? Apa yang mau Anda tanyakan di studio ini? Nah itu yang harus kita pelajari. Maksudku bukan berarti, cowok. Jadi ini salah satu hal yang sering menyebabkan kekacauan dalam hubungan percintaan. Baik rumah tangga maupun pacaran. Cowok dan cewek itu berkompetisi. Sebenarnya begitu. Kamu pakai game kamu pakai strategi kamu, cowok pakai strategi, pengen saling mengalahkan. Kenapa sih mereka nggak saling bekerja sama untuk mengalahkan monster-monster di dunia ini gitu loh. Gitu. Untuk masuk gitu kan. Kita kan tuan rumah gitu menurut kamu. Ya, kasarannya kayak gitu. Ada yang iklan-iklan mendekat gitu kan. No gitu kan. Kita punya kekurangan dan kelebihan gitu menurut kamu. Ya, luar biasa sekali Anda bisa mempelajari itu. Dan ini bakalan seru lagi. Kita akan buka pertanyaan kepada teman-teman di studio yang ada di sini dan bakalan dijawab sama Honji. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Debat Terus.
masih barengan saya Shirley Kusuma dan juga Honji Milagro. Mas Honji Milagro. Oke, ini ada pertanyaan nih, langsung aja. Kayak seru banget nih. Langsung kita akan menyambut dengan gayung yang penuh. Ini pertanyaan dari Mbak Uyun. Ih, lucu sekali. Terima kasih di Kediri. Sudah DM. Mas Honji, daya tarik cowok yang bisa memikat kayak apa sih? Tajir kah? Six pack kah? Atau sikapnya? Menurut kamu? Kalau menurut Shirley apa? Kalau menurut aku, berkarisma, tanggung jawab. Berkarisma, tanggung jawab. Berkarisma seperti apa? Tanggung jawab seperti apa? Berkarisma itu biasanya, waduh gila banget nih. Ini episode apa sih nih? Gini. Kalau melihat dari tanggung jawab, kalau berumah tangga ya menafkahi, gitu ya. Meskipun wanitanya bisa bekerja dan berpenghasilan, tapi tetap kodrat laki-laki itu adalah menafkahi. Itu bertanggung jawab buat aku ya gitu. Terlepas dari dia selingkuh atau tidak itu nanti kita bahas. Tapi kalau berkarisma lebih ke apa ya? Bisa dihargain orang. Apa ya berkarisma tuh gimana ya? Aduh, gimana sih yang jelasin orang berkarisma tuh? Karismanya dapat, lakinya dapat. Nah, gimana ya? Apa? Misalnya apakah dia jago macul? Oh enggak. Benerin pipa Wibawa. Wibawa. Dari gestur misalkan ketika diajakin ngobrol gitu lebih berwibawa. Bukan yang ngomongin duit atau ngomongin apa, ngomongin benda branded. Aku sih nggak tertarik dengan yang seperti itu. Lebih ke tertarik jiwa dia, inner beauty-nya. Oke, inner beauty. Ya? Itu bisa kamu lihat dari awal kamu ketemu atau enggak? Aku biasanya nggak terlalu peka sih, orangnya bego banget. Aku sampai ketipu kan kemarin. Jadi mungkin pertemuan kedua atau ketiga aku baru bisa gitu. Oke, berarti baru bisa menilai. Jadi tingkat kepekaan aku ya, kamu mau ngatain aku apa terserah deh. It's okay. Yep. Jadi aku bisa tahu sedikit banyak tentang cowok yang menarik itu seperti apa kan. Nah, itu tadi di debat terus ya. Jadi ini narasumbernya dia gitu. Bukan, tapi gitu. Enggak gitu. Tapi benar sih, masuk akal. Ada unsur itu juga. Ada unsur itu juga karena banyak orang, terutama cowok nih. Aku herannya gemesnya sama cowok adalah, makanya kamu enggak suka sama cowok kan? Ya aku suka sama cowok sebagai teman, sebagai sahabat. Masa aku antipati sama cowok? Ntar aku nggak dapat duit. Oke. Nah, jadi gini, aku beberapa kali bahas bahwa cewek itu nggak butuh cowok yang tajir, mau kamu pamer setiap hari sebar duit berapa juta gitu. Biasa aja gitu, kayak malah justru apaan sih norak gitu kan. Karena gini, cowok, kamu misalnya dideketin cowok tajir, boy setiap hari ganti mobil, berdebu dikit ganti rumah. Padahal rental dia. Ya oke lah, rental ataupun beli beneran lah ya. Kalau nggak rental ya pinjam temen ya. Tapi ketika dia ngajak ngobrol kamu, dia bakal yang halo Shirley, cantik banget, udah makan belum? Kalau ketemu bilang cantik banget, udah lewat itu. Udah malas. Iya udah malas. Tapi lebih kepada ya. Atau diajak ngobrol au nggak nyambung, nggak asik, gitu kan jadi malas. Jadi percuma kamu setajir apapun. Kalau nggak ada isinya, kalau buat aku. Tapi nggak ada isinya. Yang pertama nggak ada isinya, kedua nggak bisa ngomongnya. Iya, betul. Sama aja gitu loh. Percuma ketika kamu pinternya kayak apa, tapi ngobrolnya nggak nyambung juga sama aja. Iya, kerasa apa sih gitu, kosong apa sih gitu. Iya. Nah, jadi banyak orang cowok ngerasa bahwa cowok itu harus tajir, cowok harus ganteng, cowok harus badannya keren, six pack kemana-mana. Dan ini lagi cowok diteleponin cowok nih, wow ini luar biasa sekali. Jadi itu tuh kurang lebih seperti itu. Jadi lagi syuting. Bukan cuma cowok ya, yang udah ngerti aku pun itu masih kadang berpikiran duit untuk narik cewek, duit ganteng, aku nggak ganteng bro, aku nggak tajir bro, aduh coba bro. Tanya sama produser kita yang baru, ganteng enggak, minter ini. Apa sih? Oh kamu kalau nilai cowok mah cepet. Langsung ganteng kok gitu, terbukti salah satunya. Kalau sama cowok cepet, sama cewek lama. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin cowok menarik? Kalau di salah satu kelasku, aku ngasih tahu yang pertama adalah kamu punya mindset yang oke. Nah betul, punya tujuan hidup lah kalau lu cowok gitu. Nggak cuman gombal-gombal ya nggak sih Kak? Gombal itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya aku masih heran gombal itu. Tadi aku lihat peres, ngomongnya peres. Gombal diperes. Bukan peres. Peres maksudnya aku tuh nggak cantik, terus kamu tiba-tiba, kamu tuh manis banget, your hair is okay. Aku nggak butuh pujian itu gombal, itu dimasuknya gombal gitu. Oke. Kalau yang bapakmu astronot gitu gombal nggak?
Gombal banget, bego lagi tuh. Oh itu gombal bego, ada gombal bego, gombal manis, gombal wagu, gombal macam-macam ya. Kalau di kelas kamu, menurut kamu laki-laki yang gitu disukai sama cewek itu yang apa? Satu, punya mindset oke. Oke, sip. Kedua, karakternya dia oke. Karakter oke itu gimana aja? Salah satunya jelas percaya diri. Yep. Oke. Cowok mau oke apapun, tapi dia nggak punya percaya diri yang tinggi, bakal jadi mau misalnya aku oke nih udah Honji Milagro gitu kan. Terus aku mau PDKT cewek di situ, tapi aku nggak pede. Ya. Terus ngapain? Aduh, nggak berani deh, takut. Iya, nggak pede gitu. Tetap aja gitu loh. Jadi, tapi kamu mau sejelek apapun nih kasarannya. Secupu apapun penampilan kamu kayak apa, duit kamu sebulan mungkin cuma 20.000 gitu penghasilan kamu, tapi selama kamu percaya diri, setidaknya kamu punya modal utama untuk kamu bisa upgrade diri kamu. Kamu semakin punya nilai-nilai lain yang itu akan membuat kamu lebih menarik dibandingkan kamu sekadar tajir, sekadar apa. Ya oke lah. Apakah semua cewek kayak gitu? Enggak. Ada cewek yang hanya doyan sama uang doang, sama fasilitas, sama liburan, sama macam-macam. Ada, tapi jumlahnya kecil, dikit. Semenjak aku kenal banyak cewek, dicurhatin banyak cewek, rata-rata nggak ada hampir sama sekali nggak ada yang money oriented. Beneran money oriented yang it's all about money itu nggak ada sama sekali. Mungkin aku dibilang wah Honji nggak gaul atau apa, nggak apa-apa. Tapi ya kamu tahu sudah temanku kayak apa. Wih gila. Ya temanku di sini doang nih, begini-begini doang. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau sikap Kak, kalau sikap itu termasuk ya gestur tubuh ketika dia berkenalan, ketika dia bagaimana cara memperlakukan wanita itu termasuk. Betul, itu termasuk karena kalau kamu tadi bilang karisma, nah ini aku singgung dikit. Karisma itu salah satunya ketika cowok berkarisma dia punya body language yang oke, gestur yang oke. Kalau kamu cowok pengen menarik, jadilah maskulin. Kalau kamu cewek, kamu akan lebih menarik ketika kamu feminin. Alright? Jadi gestur, terus body language, tatapan mata dan lain-lain itu yang membuat orang berkarisma atau tidak. Itu salah satunya, hanya salah satunya saja. Gitu. Susah kan menjelaskan berkarisma. Aduh, Honji Milagro. Curhat habis ini. Oke, pertanyaan dari Mbak Sumiatun di Brebes. Mbak Atun, bener gak sih cowok itu suka dada cewek, dadanya yang gede? Kalau menurut aku sih no. Ingo gak usah ketawa. Oh itu pertanyaannya itu. Iya. Apakah cowok suka cewek yang big boobs ya? Yang dadanya atau apanya lah itu gede. Kalau secara biologis, secara kita ngomongin naluriah sejak zaman gua dulu, yes. Kenapa? Karena itu daya tampungnya gede. Daya tampungnya gede sehingga emang dia harus nenen gitu kan? Bukan cowoknya, anak-anaknya. Oh, anak-anaknya subur, maksud kamu subur, tidak kekurangan gizi, kalsium dan lain-lain. Karena zaman dulu kan orang masih butuh banyak anak buat berburu, buat ngegarap sawah, buat perang atau macam-macam. Jadi dia harus at least ketika daya tampungnya gede, itu bakal anak-anakku bakal terjamin nih. Itu dulu. Tapi semakin kesini, semakin bergeser, justru semakin banyak cowok yang tidak segitunya mempedulikan size. Gitu. Aku jadi begini. Apa itu? Iya, benerin baju. Oh gitu. Jadi oke lah, ketika mungkin ada cowok yang hanya mau sama yang seks. Seks. Kita kan lagi ngomongin boobs. Oh iya, biasa aja gitu. Kita lagi ada cowok yang hanya mau dengan yang ukurannya gede, ada cowok yang hanya mau sama yang kecil. Jadi itu udah ada pasarnya masing-masing gitu loh. It's okay. Tapi Honji bener, ada salah satu, ada teman aku yang bilang kalau enggak maksudnya gini, enggak harus cewek itu berukuran besar. Aku kalau misalkan terlalu besar juga aku jadi enggak horny. Nah, jangan dijawab dulu. Masalah size gede atau kecil itu bikin horny atau enggak horny nanti dijelasin sama Honji Milagro. Jangan kemana-mana, tetap di Debat Terus. Di Debat Terus barengan saya Shirley Kusuma dan juga Honji Milagro. Nah, kita mau ngelanjutin obrolan kita yang mulai sedikit panas tentang size ukuran boob wanita gitu. Ada gitu Kak Honji,
ada temen gitu yang curhat, kalau cewek terlalu besar aku malah nggak suka, jadi nggak horny gitu. Mending yang sedang aja gitu. Kenapa? Karena masalah preferensi. Kalau misalnya aku tanya kamu, atau karena itu hanya muji wanita aja ya? Bisa iya, itu bisa buat ngalus bahasa halusnya, bahasa halusnya buat ya biar kamu pede. Itu bisa. Tapi kedua emang bener seperti itu juga bisa gitu. Kayak misalnya aku tanya ke kamu lebih suka cowok yang badannya seperti apa? Seperti boleh seperti siapa ya? Maksudku apa yang gemuk? Enggak. Atau yang kurus? Semakin besar tuh akan semakin kecil gitu. Apanya? Ketawa deh ini. Semakin besar semakin kecil. Aku nggak mudeng ya. Aduh, gimana ini boleh diupload di YouTube nggak sih? Ininya apa? Sedang. Ya, itu keringatnya kali ya. Aku nggak suka yang six pack banget gitu. Harus yang six pack itu ketarik bro, ototnya bro. Ketarik, oke. Terus? Ketarik gitu, akan mempengaruhi semuanya. Iya, aku nggak mudeng maksudnya. Ini mungkin kita terbeda generasi kali ya. Bahasanya rada kias dikit. Gue mau nyebutin gimana? Viral nih nanti. Nggak apa-apa. Ya begitu. Tapi kalau takutnya ya yang ditakutkan itu ketika badannya suspek itu semuanya ketarik gitu. Nanti berkaitan dengan seks. Oke, contoh ketariknya gimana tuh? Berkaitan dengan seks size. Oh, batangnya ke dalam gitu. Ya itu ke dalam atau mengecil atau mengkerut ya? Gitu. Oke, ya sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Cuma itu banyak orang mempersepsikan seperti itu. Nah, aku belum pernah nyobain sih, cuman takutnya aja gitu. Nah, itu mas-mas nge-gym itu bentar lagi tuh, six pack itu bentar lagi. Coba lihat punya kalian. Jadi itu tadi tuh, kamu kan suka yang seperti ini. Ada cewek yang justru nggak suka yang kurus, ada cewek yang suka yang badannya gede gitu, ada yang sedang macam-macam. Jadi ya sama aja kayak cowok. Dadanya pas aja buat meluk anget. Enak gitu ya. Kalau yang terlalu keras juga kadang orang nggak suka, atau yang terlalu menggelambir kemana-mana juga kadang nggak suka. Jadi itu as simple as that gitu loh. Cewek ada yang suka cowok bentuk badan A, B, C, sama cowok juga ada yang suka. Ada yang lebih mentingin ukuran dada, ada yang lebih ukuran pantat, ada yang nggak peduli, ada yang macam-macam. Itu cuman udah preferensi. Hati doang. Yes. Oke. Sampai usia berapa sih biasanya cowok kayak gitu? Mentingin yang hal-hal kayak gitu. Tergantung cowoknya. Kalau memang dia seperti itu dari lahir, dia mungkin itu nggak bisa diprediksi ya, karena banyak hal yang bisa menjawab itu hanya waktu. Hanya waktu. Tapi benar nggak ketika ada ungkapan begini? Ya, ada ungkapan begini. Laki-laki itu dalam tanda kutip akan nakal itu sampai dengan usia 40. Ketika nanti 40 lewat dia masih nakal, ya selamanya dia akan nakal. Itu siapa yang ngomong? Temen. Oh, temen. Katanya. Bukan psikolog, katanya. Ya itu mungkin kata teman kamu doang. Enggak semanusia itu kompleks sih. Tapi rata-rata iya enggak sih? Gitu, enggak juga. Kalau memang sebenarnya kita samakan persepsi dulu nih. Nakal itu gimana? Apakah dia masih main gundu nggak bilang, main layangan nabrak-nabrak orang apa gimana? Iya, nakal. Lu udah punya istri nih, masih aja jajan. Lu masih ada ini gitu. Dengan alasan sensasinya beda. Itu nakal. Iya. Terus kalau cewek gimana? Apakah cewek yang nakal? Aku sih nggak ketahuan. Bilangnya begitu, bilang enggak ketahuan gitu. Karena pada kenyataannya juga cewek yang sudah punya suami juga masih banyak yang nakal. Jadi aku cuma pengen tidak saling memusuhi gitu loh. Sebenarnya cowok nggak ngejat cowok itu begini, cewek itu begini, sama aja, nggak segitu bedanya. Cowok sama cewek itu nggak segitu bedanya, seriously. Dalam urusan seks, dalam urusan selingkuh, dalam urusan jatuh cinta dan macam-macam, nggak segitu bedanya. Cewek juga jago bohong, cowok yang jago bohong juga ada. Jadi kompleks, manusia itu kompleks, nggak sesimpel itu. Sebenarnya gender itu tidak membedakan gitu ya. Nggak segitu bedanya. Oke. Tapi lebih berani yang mana sih kalau untuk memutuskan untuk selingkuh? Lebih berani cowok atau cewek? Untuk memutuskan selingkuh, ketika cowok. Ada suatu masalah. Yes, cowok. Lebih berani cowok. Kenapa? Karena gini, dalam hal seleksi untuk ke arah selingkuh. Jadi misalnya nih, aku kasih contoh siapa nih ya? Misalnya aku nih, cowok. Aku aja nih, karena kamu cowok lah. Karena aku cowok. Aku di sini ada 10 cewek cakep, hot. Apalah udah, ini tipeku banget lah. Iya. Disuruh akuarium banget. Disuruh milih Honji, pilih satu deh. Oh, ku pilih semua deh, boleh gratis, ambil bawa pulang. Aku bakal milih. Kebanyakan cowok bakal seperti itu. Tapi kalau kamu ada 10 cowok model six pack, model susu, model apalah macam-macam, pokoknya hot lah. Apakah kamu bakal pilih salah satu untuk dibawa pulang malam ini? Belum tentu. Iya. Kenapa seperti itu? Kalau cewek tuh milih pakai hati, bener nggak? Perasaan. Ada banyak. Bukan cuma looks kalau cewek. Kalau cowok looks oke, kayaknya
enak nih, sikat gitu. Cowok ya? Itu cowok. Pikiran. Tapi kalau cewek ada, oh kayaknya enak nih, entar deh ngobrolnya gimana, mindsetnya gimana, ya, ada lebih banyak yang dipertimbangkan untuk mencoba seseorang itu dibandingkan cowok. Kalau cowok lebih gampang, intinya kayak gitu. Sikat, bawa pulang, bungkus. Iya mungkin sih, aku nggak bisa bilang seperti itu gitu. Oke baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Juminah. Ini namanya begitu lucu banget sih namanya. Yang bikin siapa itu? Inko biasa suka ngada-ada dia tuh. Pacar aku selalu ngajak wik, tapi ujung-ujungnya dia ninggalin. Kasihan. Hampir selalu terjadi di setiap pacaran. Enak banget ya Mbak. Emang pacaran zaman sekarang selalu pakai seks dulu ya? Menurut kamu gimana? Oh wik itu tidur bareng, ML gitu. Aku mainnya PUBG. Oh, ML-nya bukan Mobile Legend bro. Oh, apa? Dijelaskan supaya kita sama persepsinya gitu. Love. Oh, making love. Membuat cinta. Membuat cinta tuh mesti tidur bareng ya? Enggak lah. Tidur bareng kita pon ya. Kalau justru tidur bareng menurutku malah aman gitu loh. Yang nggak aman adalah melek bareng. Kalau tidur bareng doang mah no problem. Coba istilahnya gitu. Diganti deh, bukan making love gitu. Making love video apa ya? Melek bareng video. Melek bareng video, oke lah, melek bareng. Itu bahaya ya kalau tidur bareng mah tidur aja. Tidur doang, kamu di situ, aku di sini, itu di sono beres. Kamu tidur bareng sama dia, tidur bareng gitu. Melek bareng. Nah, itu dia baru dipertanyakan. Besok kalau explain gitu, melek bareng. Melek bareng. Gimana tuh? Menurut kamu apakah pacaran anak sekarang tuh memang seks itu menjadi sesuatu yang biasa gitu? Untuk cowok maupun cewek, lu juga udah nggak perawan, lu juga pasti udah pernah, udahlah gitu. Oke, sebenarnya kalau kita bilangin, sebenarnya pacaran anak zaman sekarang itu zaman now. Anak rentan usia berapa sih? Apakah aku sudah tidak anak zaman now karena aku sudah tua? Atau kamu gimana? Kan masih 23 bergaya masih muda banget ya. 23 lah. Kalau anak-anak aku melihatnya nih ya, yang kenal seks itu usia SMA aja udah kenal seks sekarang. Sorry, ku kenal itu tahu seks itu begini begitu atau sudah melakukan? Oh, sudah melakukan. Berarti sampai penetrasi ya? Yap. Oke. Karena harus detail gitu, karena nanti takutnya salah persepsi gitu. Jadi kalau sekarang siapa sih yang bisa ngelarang? Iya sih. Kalau aku sendiri, ketika aku punya anak nanti, aku juga nggak bakal bisa ngelarang dia. Aku nggak 24/7 sama dia terus, pasang sisi terus di jidatnya kan enggak gitu. Nggak bisa ngelarang, nggak ada yang bisa ngelarang. Ya oke lah, mungkin bisa ngelarang, tapi beneran sampai ngejagain, dipagerin terus kan nggak mungkin gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita ngasih tahu mungkin yang bertanggung jawab seperti apa sih, hati-hatinya gimana sih dengan memakai alat pengaman atau dengan macam-macam. Itu kalau aku lebih masuk akal dibandingkan kamu ngelarang nggak boleh, karena semakin manusia dilarang dia bakal berusaha untuk semakin tembus, dia bakal semakin penasaran dan macam-macam. Ya kenapa dilarang? Oh ternyata enak gitu, mungkin ternyata nggak enak biasa aja gitu atau macam-macam gitu. Nah, kalau orang bilang apakah sekarang itu harus dengan seks? Enggak juga. Aku bukan orang yang kamu harus seks, kamu tidak boleh seks. Enggak, aku orang yang mengajarkan adalah ketika kamu apapun keputusan kamu itu adalah tanggung jawab kamu. Oke. As simple as that. Ketika kamu sampai ngambilin anak orang, kamu tanggung jawab. Tanggung jawab. Yes. Nggak boleh tiba-tiba tinggal atau macam-macam digugurin gitu. Ya itu terserah dia, itu preferensi dia. Cuma setidaknya kamu tanggung jawab gitu. Laki kan lu gitu. Bukan cuma kabur atau macam-macam gitu. Jadi terserah sih orang, karena aku siapa sih bisa ngelarang orang gitu. Kalau kasusnya Mbak siapa nih tadi? Mbak Jumina ini kan tergantung lakinya kan. Nah, tapi ketika dia setiap habis makan komersial break dulu. Jangan dijawab biar penasaran dulu. Jangan kemana-mana, tetap di debat terus. Terputus pembicaraan tadi, pertanyaan dari Mbak Juminah. Kan aku nanya ya, berarti kasusnya Mbak Juminah ketika pacaran diajak ngesek terus ditinggal. Nah, apakah ini tergantung orangnya ataukah gitu? Kemungkinan Mbak Juminahnya nggak enak. Jumintan atau siapa itu? Mbak Juminah, nggak enak. Mungkin aku nggak tahu juga itu loh, karena gayanya kurang bervariasi. Ya aku nggak tahu gitu. Cuma banyak faktor ya. Banyak faktor, karena kalau kita ngomongin dalam urusan sebuah hubungan itu tergantung yang namanya
kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu seks yang enak tidak terpenuhi, kelar. Kebutuhan kamu diajak jalan-jalan tidak terpenuhi, kelar. Oke. Jadi kamu harus tahu kebutuhan pasangan kamu apa, kamu harus tahu juga kebutuhan kamu apa. Berarti gitu sex communication itu juga penting, ya kan? Oh, penting banget. Ketika nge-sex kamu suka diapain, gitu penting juga kan? Ya enggak ya itu penting sih, cuma ngomongnya enggak kayak gitu juga, atau enggak pas lagi begitu, ya bisa juga sih. Enak enggak? Ya. Ketika orang nge-sex gitu kan sambil berkomunikasi, sakit ya? Udah keluar belum? Nah itu kan penting juga. Ya kurang lebih seperti itu bisa. Tapi memang benar sih komunikasi bukan cuma dalam urusan ranjang pun itu sangat amat penting gitu. Baik pertemanan, persahabatan, apapun komunikasi itu sangat amat penting. So guys jangan lupa yang namanya komunikasi sama pasangan kamu. Gitu. Penting, inget tuh. Ada lagi pertanyaan dari Nikita Mardani. Wish, adiknya Mbak Nikita Mirzani di Jakarta. Bang, oi bang, iya bang. Oh Mbak ya nih ya. Kenapa cowok suka onani? Kamu suka onani? Kamu suka onani? Aku. Onani itu suka dulu. Oh dulu. Ya, Sebelum punya pasangan ya? Enggak. Jadi gini, kalau kita ngomongin masturbasi sih, aku lebih suka nyebutnya masturbasi. Cowok maupun cewek sama-sama suka. Sebenarnya ya? Sebenarnya. Caranya gimana sih? Nah, aku nggak bilang ketika aku bilang cowok atau cewek itu nggak semua ya, tapi banyak cewek yang suka masturbasi, banyak cowok yang suka masturbasi juga. Mau ketika dia single maupun ketika sudah berpasangan. And buat aku sih it's perfectly normal, karena apa yang kita rasakan ketika masturbasi sama ketika mungkin diranjang sama pasangan itu dua hal yang berbeda. Begitu juga cewek gitu loh. Cewek, kalau cowok ini ya, aku sering ngobrol sama teman-temanku cowok, kamu sehari coli berapa kali sih? Paling sekali 2 kali. Kalau cewek itu ada yang 3 kali, 5 kali, 9 kali sehari, jebret-jebret, sekali masturbasi bisa keluar berapa kali. Jadi sama aja, makanya dari tadi aku bilang di awal bahwa cowok sama cewek itu nggak segitu bedanya gitu. Oke. Bisa ya. Oke. Meskipun udah punya istri masih onani. Sebenarnya kenapa sih? Maksudnya faktornya kenapa? Ini aku nggak ngerti bener nih. Yes, itu tadi sudah aku jawab, karena sensasinya berbeda gitu loh. Dan rasanya beda. Dan ini ini bisa jadi masalah gitu loh. Ketika aku doyan masturbasi sedangkan pasanganku kok kamu ngapain sih? Kamu kayak kan ada aku, ngapain kamu harus kayak gitu. Beda. Itu harus ada komunikasi yang baik. Kalau enggak nanti bisa jadi bumbu-bumbu ribut gitu loh. Sama cewek juga kayak gitu, ketika ceweknya masturbasi, pasangannya sebaiknya mengerti gitu loh, atau dikomunikasikan atau gimana. Kenapa? Lah gitu. Punya kamu udah gak enak gitu. Ya bisa. Itu ya terserah sih itu udah di luar wewenangnya Honji Milagro itu mah. Jadi sangat amat wajar sih. Tapi onani gitu, masturbasi gitu kan menyebutnya. Apakah itu salah satu bentuk ketidakpuasan dengan pasangan gitu? Dia memilih itu supaya tidak selingkuh kah? Menurut kamu gimana? Bisa iya, bisa enggak. Balik lagi, manusia itu kompleks. Apalagi hubungan seksual itu juga kompleks. Ada orang yang masturbasi karena memang dia suka, atau untuk variasi, atau justru kalau aku pernah ngasih tahu di podcastku, ada audio juga gratis, kamu bisa gabung juga langsung aja honjimilagro.com. Di situ aku kasih tahu bahwa salah satu hal yang bisa kamu lakukan dengan pasangan adalah ini pasanganku, kamu masturbasi, aku masturbasi, itu bisa gitu loh. Gimana caranya itu langsung melek gue. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ketika kita orangnya open minded, tidak menutup diri, jadi menerima masukan-masukan seperti ini penting. Yes. Kan ada orang yang dikasih masukan seperti ini. Ngomongnya jorok banget gitu loh. Onji gitu banget, Shirley tuh gitu banget ya. Oke gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ji, berikan tips buat para cowok ketika menghadapi cewek yang posesif atau pendiam di ranjang. Kan ada tuh cewek yang biasanya cuman enaknya doang, koyo debok kayak lo, eneng kasur. Iya, cuman dia papain bolak-balik. Alah, Mbak kerja, butuh kerja sama ya kan? Cuman diem aja, yang cowok juga mau videoin juga nggak jadi gitu. Buat edukasi juga nggak bagus gitu. Betul banget. Kamu boleh nggak bagi tips gitu? Pendiam di ranjang itu nggak asik banget, bro. Iya, betul banget. Kalau kemarin aku barusan bilang, tapi gini, lebih banyak berdasarkan pengalamanku, lebih banyak cowok yang kurang memuaskan dibandingkan cewek yang kurang memuaskan.
Jadi selama ini yang curhat ke aku itu lebih banyak cewek. Oh, Honji, pasanganku begini nih, cowok bla 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 bla. Tapi kalau udah yang begitu aja selingkuh ya. Kurang memuaskan aja berani selingkuh kan. Banget. Curhat. Iya, enggak juga. Iya juga gak apa-apa sih. Kalau cowok itu sedikit ada sih, tapi sedikit yang cerita bahwa wah nih cewekku, pasanganku gini itu sedikit. Cuma kalau memang atau karena nggak berani curhat ya cewek ya? Oh, cowok dong. Atau karena nggak berani curhat, merasa biar di depan temennya pasangannya tuh karena sudah cantik walaupun diranjang kayak gedebok pisang gitu tadi. Kalau di depan temennya mungkin jam, tapi di depanku orang ada yang jaim. Enggak ya? All out gitu. All out. Oke. Jadi ketika pasangan kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi, satu prinsipnya mau pasangan kamu tuh posesif, doyan selingkuh, doyan mukulin, seksnya nggak enak atau apapun, cuma satu yang pertama, komunikasi. Kamu nggak enak loh. Nggak gitu. Nggak gitu. Jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Satu, komunikasinya gimana itu ada caranya. Bisa cek di honjimilagro.com. Kedua, ketika komunikasi tapi masih tetap nggak ngefek, antara dua hal. Kelainan. Bukan. Oh, bukan. Kenapa sih kalian? Terima aja dan jangan ngeluh. Terima aja dan jangan ngeluh. Atau putusin, tinggalin. That's it. Wih. Mau gimana lagi gitu loh. Sekarang misalnya aku punya pasangan yang posesif. Dia controlling aku macem-macem. Aku udah komunikasi. Kok dia masih kayak gitu terus? Ya antara dua. Ya udah deh, aku terima. Gitu. Atau aku tinggalin. Aku tinggalin kalau aku udah selesai, ganti yang baru. Gitu. Ini katanya kita perpanjang 5 segmen lagi lah, 8 jam. 10 hari kita ngomong. Iya, gimana sih? Oke, Honji Milagro. Untuk yang terakhir, kesimpulannya nih. Kesimpulan dari pembicaraan kita. Boleh nggak kasih satu pesan buat yang nonton gitu mengenai tentang asmara? Entah seks kah yang mau kamu sampaikan, atau mungkin bagaimana cara menjaga pasangan supaya tidak selingkuh, atau apa boleh? Banyak banget, itu nggak mungkin aku bisa ngasih. Ya udah perpanjang doang aja, ayo. Karena kita bahasnya dari PDKT, itu ada misalnya dari PDKT aku bisa ngasih 10 juta kalimat. Kalau dari PDKT sendiri buat cowok dan cewek. PDKT, jadilah fokuslah di menjadikan diri kamu menarik, bukan memberikan hal-hal menarik atau memberikan hal yang spesial, tapi jadilah orang yang spesial. Oke, luar biasa sekali. Kalau untuk yang perselingkuhan, selingkuh silahkan, jangan ketahuan. Nah, simpelnya kayak gitu. Mandok-mandok. Oh, ya iyalah. Selingkuh itu salah ketika ketahuan. Kalau nggak ketahuan yang aman ya, boleh aja. Oke, untuk yang berumah tangga, tips untuk menjaga keharmonisan berumah tangga ataupun mungkin tips untuk menjaga kelanggengan berpacaran seperti KPR rumah 8 tahun. Yang pertama, komunikasikan kamu suka apa dari pasangan, diomongin, dikasih tahu, nggak suka apa diomongin, dan itu kedua belah pihak. Yang kedua, pasangan harus bisa saling bekerja sama untuk upgrade bersama. Oke. Karena banyak orang ketika aku udah jadian, udah nikah, udahlah gini aja deh, ya udahlah badan melar, ya udahlah nggak usah kerja, ya udahlah apalah macam-macam, akhirnya mentok. Jadi ketika kamu sudah pacaran atau sudah menikah, itu bukan ending, itu bukan goal terakhir, karena itu adalah awalan doang. Habis itu kamu bakal bisa upgrade terus. Honji Milagro, beli tepuk tangan yang meriah satu studio. Luar biasa sekali, banyak pelajaran yang bisa kita ambil walaupun mungkin ini sangat terbatas banget di podcast ini. Nah, kalau misalkan pengen tahu tips-tipsnya, nanti bisa lihat di YouTube-nya dari Honji Milagro. Tuh, luar biasa banget, thank you banget Honji Milagro sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mampir di studio Debat Terus. Dan buat kalian yang nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share tips dari Honji Milagro. Saya Syarli Kusuma, mohon pamit, dadah.